Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, halo Pak Ampu, welcome to the Halo, podcast. selamat siang, selamat sore. Selamat sore Pak Ampu, gimana Pak kabarnya? Baik, baik semua. Nah, di sana Baik, gimana? Baik juga kan? baik, alhamdulillah baik. Tapi sebelum kita memulai pada hari ini, aku pengen dong Pak, biar teman-teman obsesif yang mendengarkan tahu nih siapa sih Mm-mm. Pak Ampu ini sebenarnya. Boleh untuk menjelaskan sedikit mengenai latar belakang Bapak nih? Nama saya yang jelas tadi udah disebutkan ya. Nama saya Ampuh Mm-mm. Nugroho. Saya bekerja di SSAJ sudah sejak tahun 2010. Nah, Wah, sebelum di SSAJ saya sempat bekerja di Apindo juga, Asosiasi oke. Pengusaha Indonesia. Mm-mm. Nah, selama tahun 2010 hingga saat ini saya banyak menangani kasus-kasus tenaga kerjaan sih. Saya pikir itu Oke. aja. Oke, udah 12 tahun nih Bapak di SSAJ ya berarti ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nah tadi Pak Ampu bercerita kalau misalnya menangani kasus ketenaga pekerjaan. Nah, pas banget hari ini kita bakal ngobrolin soal hak normatif pekerja nih, teman obsesif. Jadi kita mau tanya dulu nih ke Pak Ampu, sebenarnya nih Pak, definisi dari hak normatif pekerja itu tuh apa dan apa aja yang termasuk ke dalam hak normatif tersebut? Kalau yang dimaksud dengan hak normatif ya, hak normatif Mm-mm. itu adalah hak dasar dari pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan atau pengusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hak normatif ini timbul ketika ada hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, seperti itu. Dan kalau apa yang termasuk dalam hak-hak normatif ini sebenarnya semuanya sudah diatur dalam undang-undang ya, undang-undang Mm. ketenaga kerjaan itu. Itu ada seperti upah minimum, upah lembur, waktu Mm-mm. kerja, terkait dengan BPJS kesehatan dan ya mungkin dan sebagainya lah. Tapi ada yang mungkin perlu di apa tuh namanya? Ditinjau lagi ya. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu tidak semuanya diatur secara tegas. Sebagai Mm. contoh seperti ini. Cuti kalau dalam peraturan perundang-undangan itu adalah 12 hari kerja untuk karyawan yang bekerja 12 bulan berturut-turut terus-menerus seperti itu loh. Nah, Mm-mm. untuk pelaksanaannya seperti apa itu yang harus disesuaikan juga oleh perusahaan. Itu hak prerogatifnya perusahaan. Jadi kalau mau tanya apakah si karyawan punya hak apa tuh normatif, si perusahaan juga punya hak normatif, cuman kita nggak bisa sebut itu sebagai hak normatif ya, itu sebutannya sebagai Mm-mm. hak prerogatif. Itulah apa perusahaan berhak untuk mengatur hal-hal tersebut. Contohnya yang seperti cuti tadi. Untuk pelaksanaannya itu bagaimana? Kalau misalnya karyawan itu belum bekerja selama 12 bulan berturut-turut, apakah hak cutinya sudah muncul? Mm-mm. Seperti itu. Itu harus diatur tersendiri oleh perusahaan. Apalagi dengan seperti yang kemarin ini kan habis Lebaran tuh ada tiba-tiba ada kebijakan dari pemerintah tentang cuti bersama. Apabila karyawan Mm-mm. belum bekerja selama 12 bulan berturut-turut, bagaimana? Itulah yang harus diatur Mm-mm. tersendiri oleh perusahaan di dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja ataupun perjanjian kerja bersama. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak. Berarti seluruh sebenarnya kita tuh mempunyai hak-hak normatif bekerja nih. Nah, tapi dari apakah sebenarnya karyawan, apakah ada pengkategorian Pak untuk hak-hak pekerja tersebut kayak misalnya nih karyawan tetap permanen kontrak dengan freelance dengan magang itu berbedakah hak pekerjanya atau sama saja? Sebenarnya sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya, cuman kalau magang itu kan Mm-mm. bukan karyawan, itu perlu digarisbawahi, Oh, itu bukan karyawan kalau magang. oke. Magang itu istilahnya si pencari untuk pencari kerja atau pekerja yang akan ditingkatkan keahliannya seperti itu. Magang Mm-mm. itu dia tentunya nggak dapat hak seperti yang ada di peraturan ketenagakerjaan ya. Ya paling Mm-mm. hak-hak yang dapat ya BPJS dan uang saku istilahnya seperti itu. Tapi Mm-mm. kalau untuk karyawan kontrak ataupun karyawan permanen, yang Mm-mm. membedakan itu nggak signifikan sih Mbak. Apa Mm-mm. paling terkait dengan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja ya, apabila kalau misalnya si karyawan itu karyawan permanen, hak-haknya itu kan udah jelas tuh, Mm-mm. tergantung alasan PHK-nya tuh apa. Di situ ada pesangon, ada penghargaan masa kerja, sama ada penggantian hak. Sementara kalau untuk karyawan kontrak sendiri, itu dia hanya mendapatkan kompensasi yang besarnya itu dihitung 12 bulan, 1 bulan upah.
Jadi kalau dia bekerja Mhm. sebelum 12 bulan ya dihitungnya proporsional. Hanya itu aja yang membedakan. Dan BPJS mungkin kalau karyawan BPJS-nya itu dapatnya JKK sama JKM terkait kecelakaan kerja. Oke. Berarti, setiap perusahaan juga memiliki, hak-hak normatif yang berbeda-beda nih. Iya, Dan tadi, Pak Ampuh juga ada mention kalau misalnya sebenarnya ada ya Pak payung hukum yang melindungi hak-hak tersebut ya Pak ya? iya. Mhm, Semuanya itu diatur dalam dalam ketentuan perundang-undangan ya. Kalau kalau mhm, misalnya kita kita apa jelentrahin itu ya ada Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, terus yang ada yang terbaru ini juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mhm, peraturan pelaksanaannya PP 35 tentang PKWT dan PHK, terus PP 36 tentang pengupahan, tentang BPJS dan selanjutnya lah, Mbak. Itu banyak sekali sebenarnya sih. mhm. Dan jika nih Pak, jika perusahaan banyak melanggar hak normatif pekerja itu, seorang pekerja itu bisa melakukan apa untuk mengambil hak-haknya? eh Ya pertama kalau kalau itu Mhm, apa namanya, pertama ya pasti dibicarakan dulu lah secara secara informal lah dengan pengusaha ya. mhm, Kalau memang itu tidak berhasil, langkahnya ya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekarang ya, sesuai dengan mhm, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di situ ada perundingan bipartit, ada mediasi sampai lanjut ke pengadilan hubungan industrial. Tapi kalau mau cara yang aman sebenarnya bisa lapor ke pengawas ketenagakerjaan. Soalnya di mhm. pengawas itu kalau ketika kita melaporkan, sebenarnya bukan melaporkan ya, mengadukan informasi kita ketika mengadukan itu akan disembunyikan oleh si pengawas itu. Kadang-kadang kan agak sensitif juga ya. Kalau kita Mhm, ngadu-ngadu, betul. takutnya nanti dicari-cari kesalahan, akhirnya PHK kan seperti itu. Iya, kerugiannya juga Mhm. besar ya, Pak, ya, Mhm mhm. heeh. Oke, Soalnya kami pernah ada kasus tuh ya, mhm. kasus dulu. Perusahaan diadukan oleh salah seorang karyawannya sampai sekarang itu Waduh, udah 4 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih juga nggak tahu siapa yang mengadukan, jadi mhm, benar-benar disimpan sama mereka. Itu cara yang paling aman kalau menurut saya. oke. Nah, teman obsesif, bisa tuh deh dimulai dipikirkan juga nih ya, Pak, ya. Nah, kita balik lagi nih, Pak, ke soal melaporkan. Tadi Bapak bilang sebenarnya, magang itu kan tidak termasuk nih ya, Pak, dalam Mhm mhm mhm. nah, tapi nih, kalau misalnya ada satu perusahaan yang, menyediakan hak-hak untuk anak magang, tapi, Mhm. di dalam hukum sebenarnya anak magang nggak termasuk nih ya, Pak, ya? Iya, heeh. Nah, gimana kalau misalnya, si perusahaan itu melanggar hak-hak anak magang tersebut? Apakah anak magang tersebut bisa, melakukan hal yang sama untuk Tetap melaporkan misalnya? bisa melaporkan. Heeh, Cuman kalau untuk magang itu kan sebenarnya prinsipnya harus ada semacam struktur yang untuk pemagangan dari perusahaan ya, dan itu mhm, didaftarkan ke kementerian atau ke dinas terkait kan, ke dinas mhm. ketenagakerjaan yang ada di lokasi situlah, di lokasi kerjanya atau di lokasi magangnya. Ketika itu tidak terpenuhi sebenarnya otomatis statusnya beralih jadi karyawan tetap. Oh, Mhm. oke. Kalaupun nggak dan hak-haknya akan muncul di situ kalau kalau statusnya sudah beralih gitu. Oke, berarti hak-haknya baru muncul ketika dia statusnya sudah beralih ya, Pak, ya? Iya, heeh. Oh, oke, Kalau baik selama ini baik. ya magang itu sebenarnya kewajiban dari perusahaan ya hanya menyediakan uang saku, itu aja sih. Mhm. Tapi jika tidak memberikan uang sakunya, Pak, berarti anak magang boleh melaporkan? Ya itu tergantung dari perjanjian kontraknya seperti apa ya, mungkin bisa digantikan Oke. dalam bentuk lain kayak gitu. Mhm Tapi mhm mhm biasanya umumnya sih harusnya ada uang saku. Selama sampai mhm. saat ini saya belum pernah temuin tuh, nggak pernah ada uang saku kayak gitu loh. Mhm. Oke. Berarti, dari didengar dari cerita-cerita Pak Ampuh nih, sebenarnya ada beberapa kasus tadi. Kalau dari, SSAJ sendiri nih Pak, kasus pelanggaran hak normatif yang sering ditemui apa aja? Biasanya kalau kami tuh udah masuk ke pengadilan ya kayak gitu-gitu ya. Mhm, Jadi ada namanya perselisihan PHK, di situ kan dia juga nuntut hak-haknya nih ya kan, terkait dengan upahnya biasanya seperti itu. Biasanya yang paling sering sih terkait sama upahnya. Upahnya tidak mmm, sesuai dengan ketentuan normatif, misalnya tidak sesuai dengan UMP. Ketika mereka mengajukan gugatan, ya mereka akan minta bahwa upahnya minta disesuaikan dong, soalnya itu akan menjadi mhm, perhitungan terakhir untuk pesangonnya nanti kan, seperti itu. betul. Nah,
majelis hakim biasanya juga akan memutus sesuai dengan ketentuan normatif juga. Dia nggak akan lari kemana-mana. Pasti larinya, misalnya UMP-nya sekarang 4 juta ya, dulu gajinya 2 juta yang sebelumnya ya pasti akan disesuaikan seperti itu. Gitu. Berarti lebih banyak kasus tuh dari gaji ya Pak ya? Rata-rata seperti itu. Ya upah lembur Oke. ataupun apa namanya? Upah bulanan atau gaji kayak seperti itu. Nah, berarti nih upah lembur ya, kita ngobrolin soal upah lembur nih, pas soal pandemi kemarin ya, Pak, banyak banget kejadian yang ketidaksesuaian nih antara peraturan dengan praktek di lapangan. Kayak nih selama kita bekerja WFH, work from home, jam kerjanya tuh melebihi dari jam kerja WFO. Itu saya workload-nya tuh lebih besar gitu ya Pak ya. Nah, tapi nggak ada upah lembur, berarti itu termasuk dalam pelanggaran hak normatif ya Pak? Sebenarnya perlu dilihat lagi ya. Keadaan kemarin itu kan keadaan yang luar biasa gitu kan. Ya tentunya biasanya orang bekerja selama 8 jam pasti akan ada penyesuaian lah ya kan. Iya. Dan lagi pula untuk orang-orang yang kerja di rumah ya, untuk yang work from home itu, ketika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan, apabila dilihat itu, ya biasanya posisi-posisi mereka tuh posisi-posisi yang strategis, bukan posisi yang ya istilahnya karyawan-karyawan non staff lah kayak gitu, bukan posisi seperti itu, tapi posisi-posisi yang strategis. Nah untuk posisi-posisi seperti itu, biasanya itu kan tidak dapat upah lembur. Dan apabila mereka nuntut upah lembur, ya agak aneh juga kan kayak gitu loh. Nah, apabila dilihat dari keadaan yang kemarin, pandemi kemarin itu lah, itu juga keadaan luar biasa, seharusnya ada pemakluman ya. Ya kalau kita mau melihat normatifnya pasti banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Ya sebenarnya sih karena keadaan yang sudah normal sekarang ya harusnya sudah ada pembenahan lagi untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau yang kemarin ya kalau mau dibilang melanggar ya pasti melanggar lah kalau kita ngikutin ketentuan-ketentuan yang normatif itu. Seperti Oke, itu. berarti nih Pak, sebenarnya hak-hak tersebut itu menyesuaikan dengan keadaan juga berarti ya? Enggak juga sih Mbak, ya kan. Cuman kemarin kan siapa yang mau sih dengan keadaan yang seperti itu.